Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Sebelum mulai, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Ada yang sudah baca buku tentang materi kita hari ini? Sudah, Bu. Kalau ada, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Saya, Bu. Ya, Mbak Putri silakan dijawab apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ya, benar sekali ya. Jadi kearifan lokal itu merupakan bagian dari suatu budaya masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat tersebut. Nah, kearifan lokal ini biasanya diturunkan secara turun-temurun. Secara sederhananya, kearifan lokal dapat kita sebut sebagai tradisi atau adat istiadat dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh lagi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua topik, yaitu yang pertama ada implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat, dan yang kedua kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Langsung saja kita ke topik yang pertama, implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Ibu mau tanya, ada yang tahu apa hubungan antara agama dengan budaya, terutama agama Islam yang ada di Indonesia ya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, saya jelaskan. Jadi hubungan antara agama Islam dengan budaya itu sangat erat kaitannya ya. Karena agama Islam itu sendiri disebarkan di Indonesia melalui perantara budaya. Contohnya seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sendiri kalau berdakwah itu menggunakan perantara wayang. Nah, wayang itu sendiri termasuk bagian dari budaya. Jadi hubungan antara agama Islam di Indonesia dengan budaya itu sangat erat kaitannya ya. Lalu implementasi nilai-nilai Islam di masyarakatnya seperti apa? Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakatnya di sini dikelompokkan menjadi 3. Ada sistem kalender, sistem sosial, dan sistem bahasa. Oke. Yang pertama ada sistem kalender. Sistem yang pertama ada sistem kalender. Nah, sistem kalender ini saya ambil contoh nama-nama hari. Ada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hari Ahad sendiri itu diambil dari bahasa Arab, Ahadun yang berarti 1. Hari Senin diambil dari bahasa Arab Isnaini yang berarti 2, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada sistem sosial. Sistem sosial di sini contohnya seperti nama orang yang berasal dari bahasa Arab, seperti Muhammad, Ahmad, dan Abdullah. Lalu yang ketiga ada sistem bahasa. Banyak sekali ya kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, seperti kata syukur, selamat, salam, dan doa. Sampai di sini bisa dipahami ya. Langsung saja kita membahas topik yang kedua, yaitu kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Coba sebutkan ada berapa suku yang ada di Indonesia? Ada banyak sekali ya suku di Indonesia, tapi kali ini kita akan membahas kearifan lokal dari 6 suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Minang. Langsung saja untuk kearifan lokal dari suku Jawa, yaitu ada tahlilan. Sudah pada tahu kan ya apa itu tahlilan? Ya, tahlilan sendiri itu bisa diartikan sebagai pembacaan ayat suci Al-Quran, doa maupun zikir yang dibaca oleh seseorang atau dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang. Nah, kata tahlilan ini sendiri
berasal dari bahasa Arab. Halala yuhalilu tahlilan, yang berarti membaca kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, tahlilan ini sendiri itu biasanya dilaksanakan secara mingguan atau saat ada upacara kematian seperti 7 harian, 100 harian, maupun 1000 harian. Lalu yang kedua ada kearifan lokal dari suku Madura. Di sini saya ambil contoh rokat tase. Rokat tase merupakan pembacaan istighosah dan zikir yang dipimpin oleh seorang pemuka agama dan diikuti dengan melepaskan sesaji makanan ke laut sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Lalu kearifan lokal yang ketiga yaitu dari suku Sunda. Di sini ada gusaran. Gusaran ini merupakan tradisi masyarakat Sunda dengan meratakan gigi anak perempuan menggunakan alat khusus dan disertai dengan pembacaan doa dan sholawat Nabi. Lalu yang keempat ada kearifan lokal dari suku Melayu, yaitu Balimau Kasai. Balimau Kasai merupakan tradisi penyambutan bulan Ramadan oleh masyarakat Melayu sebagai bentuk penyucian dan pembersihan diri. Lalu kearifan lokal yang selanjutnya dari suku Bugis, yaitu upacara Anateang. Upacara Anateang merupakan tradisi takziah masyarakat Bugis dengan memberikan sumbangan berupa uang. Lalu kearifan yang terakhir, kearifan lokal dari suku Minang, yaitu ada sholawat dulang. Sholat dulang di sini merupakan tradisi masyarakat Minang, yaitu dengan menceritakan tentang kisah-kisah Nabi atau cerita keislaman lainnya dan diiringi dengan irama ketukan dari dulang. Jadi dulang ini sejenis alat musik yang berupa piring logam besar. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat itu dikelompokkan menjadi 3. Ada sistem kalender, sistem sosial, dan sistem bahasa. Lalu kearifan lokal dari 6 suku yang ada di Indonesia, dari suku Jawa ada tahlilan, dari suku Madura ada rokat tase, dari suku Sunda ada gusaran, dari suku Melayu ada Balimau Kasai, dari suku Bugis ada upacara Anateang, dan dari suku Minang ada sholawat dulang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oh ya Mbak, silakan. suku Jawa sendiri luas kan ya Bu? Lalu kearifan lokalnya apa saja ya selain tahlilan? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Benar sekali. Suku Jawa itu luas. Lalu kearifan lokalnya apa saja, Bu? Nah, selain tahlilan ini, kearifan lokal dari suku Jawa itu ada suronan. Suronan itu sendiri berasal dari bahasa Jawa suro yang berarti bulan Muharram atau tahun baru Hijriah. Nah, pada upacara suronan ini biasanya itu masyarakat pergi ke makam wali dan membagikan makanan khas Suro seperti jenang suro. Lalu selain itu ada juga sekaten. Sekaten itu tradisi menyambut Maulid Nabi. Ada juga tradisi takbiran. Takbiran itu memandangkan kalimat takbir di masjid-masjid atau di musola-musola. Lalu ada juga likuran. Likuran itu tradisi seperti pengajian yang dilaksanakan pada malam ke-21 pada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi ya. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa Bu. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.